Hai, balik lagi sama gua Tio Hartato masih di channel Perantara Pena. Sekarang gua buatnya malam. Jadi karena memang hari ini hujan ya kebetulan. Jadi rada susah nih ketemu abang yang satu ini. Bang Marcel, apa kabar Bang? Alhamdulillah gua nggak sehat juga, nggak sakit, tapi Tuhan masih baik, jadi gua masih bernapas. Belum apa-apa udah puitis tuh, kalian bisa tebak lah arahnya kemana ya kan? Gak ada ini kita maksud apa guys. Jadi apa namanya malam ini sih gua nggak terlalu banyak ya soalnya ini udah teman lama ya dan kebetulan udah lama nggak ketemu. Dia ini orang paling berpengaruh selama gua berproses. Guys. Itu benar guys. Bang Marcel. Bang, sebelum mulai nih ngomong-ngomong soal gua udah lama nggak ketemu sama lu, ada salam Dari siapa? dari seseorang perempuan teman gua. Saha eta. Jilan, gua sampein dong. Oh Jilan. Sambal Jilan, salam balik. Ya, Jilan dia salam sama lu. Salam Bang balik buat Jilan. Bang Marcel, apa yang mau dibahas sama lu? Kayaknya banyak gitu. Ini bakal durasi lama loh kalau kita ngebahas sama lu. Sebenarnya gini tuh, ada satu hal yang gua bukan sesalin sih, gua jengkel tuh. Orang-orang tiap nyari gua, sebenarnya itu kesalahan sih. Jadi kalau mereka ketemu gua, susah buat cabutnya. Cuman kesalahan yang nggak pernah gue sesalin tuh Nah. ketemu lu. Lu yang menyesal karena lu gak puas-puas ketemu gua. Selalu ada yang kurang aja kayak gitu. Apalagi ya yang kurang ya. Selalu aja. Kebetulan juga Bang Marcel nulis ya Bang ya? Nulis juga. Dulu gua pernah nulis, tapi karena satu dan lain hal gua benci sama pena gua sendiri, karena ya biasa. Semua orang pasti menemukan titik di mana dia jenuh memegang pena karena persoalan hati. Jangan jenuh sama channel Perantara Pena. Oke, tapi ya. nggak boleh. Gini Bang, gua sih malam ini Bang Marcel ini salah satu orang yang gua kalau buat nilai kehidupan ya, gua selalu curhat sama dia. Sisi nilai-nilai kehidupannya itu dalam banget. Nih, gua ngomong-ngomong podcast deh. Kayaknya lu kan ini ya, apa namanya? Satu tanda tanya besar ya. Dia anak kenapa gitu. Mendadak ujuk-ujuk dari IG nulis, ya kan? Terus tahu-tahu main di podcast curhat sana sini. Tapi gue pengen cerita dulu kalau misalkan gue mulai podcast ini tuh justru berterima kasih banget karena memang dari gue yang hobi ngobrol malah orang tua gue karena adanya konten ini jadi rada ngerti loh kepribadian gue tuh kayak gimana. Oke. Soalnya gitu, yo. Jadi apa? Orang tua tuh dalam fase dimana lu mencari jati diri, proses itu tuh mereka tuh gugupnya di situ. Mereka cemas. Mereka cemas karena mereka nggak bisa paksain. Kalau misalnya mereka paksain kehendak mereka untuk lu harus jadi gini, lu harus jadi gini, lu bisa melaksanakan itu dengan kemampuan lu yang maksimal, tapi lu gak akan cintai pekerjaan itu. Jadi mereka tuh menunggu sampai di mana saat lu udah ketemu sama jati diri lu sendiri dan lu menunjukkan itu, mereka langsung percaya. Oh, ini anak udah dewasa. Ini anak udah ketemu karakternya. Padahal memang gue tujuan utamanya cuman mau ngobrol-ngobrol aja gitu sama orang. Sama seperti Newton, nggak sengaja jalan ketemu apel, jatuh, gravitasi gitu kan. Iya. Segala sesuatu tuh mulai dari apa yang tidak sengaja. Padahal itu sengaja. Semenjak itu orang tua gue kayak ya udah ngedukungnya. Padahal kan dulu tahu sendiri ya kerja harus di kantor. Harusnya pokoknya robot lah. Iya. Bahkan nggak ada waktu main ya kan. Sedikit banget lah malam paling ya. Malam itu pun harus buru-buru karena besok pagi masuk kantor lagi. Kadang-kadang lu ketemu gua cuma berapa menit doang gitu kan. Iya. Curhat, habis itu lu curhat tentang dunia penulisan bentar doang, lu nyampein niat-niat lu, cita-cita lu, tapi sekarang memang terbaik, udah jadi ya. Sukses terus memang saudara. Tapi apa namanya, semenjak gua keluar dari salah satu kantor ya justru gua jadi nemuin gua lebih bukan gua memandang diri gua berbakat di situ ya, tapi minat gua di sini nih gitu, di dunia mungkin ya kalau orang bilang jurnalistik ya. Bisa gue pengen nulis, terus gue bisa nuangin perasaan-perasaan gue di situ. Udah gitu gue kalau mau ngomong tinggal buka kamera, gue ngomong sesuka hati gue gitu loh. Apa yang lu cintain ya? Iya, jadi udah gue bertemu tuh chemistry-nya tuh. Jadi jodoh lu di situ tuh. Amin sih semoga. Amin. Terus gue malah pengennya
Lu sih malam ini tuh sebenarnya kan ini gue pengennya sharing nilai kehidupan sih kan sama lu tuh. Semenjak gua sih ini kan nggak jauh-jauh dari kisah-kisah anak-anak kuliahan lah ya. Iyalah. Buku, pesta, cinta sih. Buku kan identik sama pelajaran serius, ya kan baca. Ya nggak selalu baca sih, belajar di kelas juga itu termasuk kategori dalam buku. Pesta, waktunya kita bermain. Oh ya. Ya. Cinta, apa sih? Cinta. Wah ini keren nih guys, ini keren. Jadi dulu ada sekitar, ini gue belum cerita kayaknya sama lu. Belum ya? Jadi ada sekitar hampir 2 tahun gue tuh mencari esensi atau intisari atau makna dari hakikatnya cinta itu. Sebenarnya gimana ya? Menurut gue segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh komedi Tuhan sih sebenarnya. Jadi kayak gimana ya? Cinta itu sesuatu yang bisa lo mengerti, tapi gak bisa lo mengerti juga. Semakin lo dekat, semakin lo jauh juga. Semakin lo mengerti, semakin tidak mengerti. Kalau menurut gua malah gini, Bang. Nah, Cinta itu tergantung dari orang yang merasakan. nah, masalahnya di saat lo merasakan sesuatu, berarti lo pakai nurani dong. Iya. Nah, di saat nurani itu berfungsi terlalu banyak, lo meninggalkan psikologis, lo meninggalkan kapasitas otak lo. Iya. Itu yang buat itu nggak sinkron dan selalu berperang. Dan itu cinta bagi gua. Tapi ada lagi cinta orang yang bisa nyeimbangin antara Yep. otak sama hati. Yep. Ada Jadi, juga kan gitu. Sebenarnya cinta itu tergantung seberapa nekat sih lo. Bener, ini bener. Ngomong-ngomong nekat, gua udah cukup nekat loh. Mantap. Nekat tentang apa dulu nih? Udah cukup nekat belum? Ya setahu lu gitu kan. Kita senggol-senggol tipis aja. Oh. Mungkin kan penonton ini ada yang lagi galau gitu kan. Butuh motivasi naik dari keterpurukan gitu kan. Oke, baik. Jadi guys, nekat itu perlu. Kalau lu benar-benar udah menentukan buat lu berani jatuh cinta, berarti lu harus nekat juga. Siap terluka sih. Siap terluka. Karena lu gak bisa menikmati salah satu bentuk rasa doang, seperti bahagia doang. Kalau lu mencinta, lu harus siap untuk bahagia, lu juga harus siap buat sakit hati. Karena lu gak adil kalau lu cuma mau menikmati satunya doang gitu. Sementara kepedihannya lu buang, gitu. Gak bisa. Gak bisa gitu juga. Karena memang segala perasaan itu butuh keseimbangan Iya. ya. Di mana ada bahagia, di situ ada luka. Nah, masalahnya teman-teman kita ini banyak yang tidak bisa menikmati luka. Itu salahnya. Bukan kesalahan sih, tapi itu secara proses alami mereka menolak luka. Oke, mereka menolak luka. Mereka hanya ingin, kalau ibaratnya mereka itu cuma pengen dengar apa yang mereka pengen dengar aja. Karena mereka tuh kayak macam lagi putus cinta, lagi patah hati. Mereka tuh curhat ke orang. Bukan untuk mendapatkan jawaban yang benar, bukan, tapi jawaban yang menyenangkan. Yang pengen mereka dengar. Dia, kan? Jadi gini, kalau misalkan gua tarik kesimpulan ya, memang perasaan dan pikiran itu akan selalu bertabrakan ketika kita sedang jatuh cinta pada seseorang. Iya, bukan bertabrakan, tapi ledakan sebenarnya. Lebih tepatnya ledakan, di mana semuanya unsur itu meledak. Jadi lu nggak tahu lu itu di mana, lu nggak sadar. Itu yang dinamakan mabuk. Iya, sama kayak gua nggak sadar. Berapa tahun nggak sadar. Berapa tahun gua nggak sadar. Jadi tuh gua punya satu saran buat teman-teman yang suka patah hati. Ketika lu mau belajar untuk tidak patah hati lagi, ketika lu belajar untuk mau move on lah, kata gaulnya ya, bahasa gaul buat anak-anak sekarang tuh move on. Lu mencoba buat move on itu lu harus mencintai rasa sakit, guys. Jadi ketika lu mencintai rasa sakit, lu bisa menarik dua nilai, ada baik, ada buruk gitu kan. Karena setiap perkara itu punya dua nilai ya. Iya. Semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Iya. Ketika lu berpikir kalau dia itu jodoh lu, tapi ternyata jodoh kan harusnya saling melengkapi dan saling membahagiakan dia ya. Benar. Tapi kalau lu bilang lu cinta sama dia, tapi selama ini lu cuma sakit gara-gara dia, itu cinta apa bukan? Lari lagi cinta keseimbangan, coy. Padahal hakikatnya cinta itu membahagiakan. Benar sih. Tapi gue masih bingung juga nih, Tio. Ada satu pertanyaan. Ini mengenai cinta yang lebih dari sepasang kekasih. Jadi ada keterlibatan orang ketiga. Ya oke. Oke, ini mantap nih. Mantap ini kalau orang ketiga. Gue udah terbiasa sama orang ketiga itu. Jadi guys, bahkan gue pernah jadi orang ketiga. Wah parah lu, bukan teman gue lagi.
Aduh, gimana tuh kalau orang ketiga? Jadi gini Tio, jadi gue pernah mikir sepertinya nggak adil juga sih kalau kita bilang orang ketiga itu adalah orang yang mengganggu. Sebenarnya secara keseluruhan, kalau kita paham mereka bertiga ini dalam konsep cinta, artinya mereka bertiga ini punya takaran cinta, porsi cinta yang sama. Berarti yang pengganggu ini juga belum tentu pengganggu. Ketika dua orang memilih untuk menjadi sepasang kekasih, dan satu orang yang ditinggalkan ini, padahal dia juga cinta sama salah satu di antara mereka berdua, cintanya juga sama, tapi kenapa masih ada yang terluka gitu? Padahal hakikatnya cinta itu membahagiakan gitu. Sebenarnya gini bang, kalau orang ketiga itu, kalau gue lagi menjalani hubungan, datang hadir orang ketiga itu seharusnya dijadikan pembelajaran. Tolak ya, tolak ukur ya. Ya tolak ukur. Apa sih? Lari lagi ke introspeksi diri ya. Iya. Apa sih yang kurang dari diri kita? Sampai adanya untuk berkembang jadi lebih baik. Kadang bukan gara-gara kekurangan juga sih. Jadi kadang gara-gara kita terlalu berkelebihan, bukan berlebihan, berkelebihan. Berkelebihan ya. Iya, misalnya suara lu terlalu bagus atau lu terlalu cakep gitu. Dan itu juga mendatangkan berbagai macam masalah baru lagi. Jadi jangan sombong guys, jangan sombong kalau lu cakep atau suara lu bagus atau lu berlian lagi. Terlalu kaya juga. Terlalu kaya. Lu bikin bisa, orang minder. Iya, jadi masalah juga gitu kan. Apa yang menurut lu udah paling aman, paling bahagia, di situ juga lu nggak bahagia dan lu nggak aman sama sekali gitu. Karena lu nggak paham gitu. Ya ini orang yang nonton malah kita maki-maki. Jadi kalau menurut gua malah memang hadirnya orang ketiga itu gini sih, lari lagi ke rasa nyaman bang. Iya sih. Pasti selalu alasannya adalah dia bisa bikin gua nyaman, ya kan? Makanya gue selalu tarik kesimpulan dari gue berkali-kali makan bilang kenyamanan itu di hampir setiap cerita curhat gue, bukan cuma di depan kamera. Kenyamanan adalah bahaya yang selalu dicari orang. Benar. Begini tuh, kalau masalah kenyamanan, berarti kita aman dan nyaman. Iya. Dulu gue pernah dinasihatin tuh sama salah satu penyair juga. Lebih tepatnya itu om gue sih. Paman gue sendiri. Pujangga. Iya, dia pujangga. Jadi dia tuh ngomong sama gue gini, lu jangan terlalu merasa aman dimanapun lu berada, karena itu mengurangi kewaspadaan lu untuk menganalisa masalah-masalah yang akan datang. Ketika lu merasa lu aman, lu tidur dengan nyaman, kapanpun orang bisa datang masuk dan merampok lu ke rumah lu. Iya. Mereka bisa melukai lu kapan aja, karena lu nggak siap. Tapi terlalu kita waspada juga, cuma lari, overprotective, bener, lari. Jadi kestabilan, keseimbangan. Mangga kalau terlalu masak nggak bagus juga. Nggak bagus ya. Tapi kalau terlalu mentah juga asam. Susah ya kalau misalkan kita ngomongin perasaan. Dia dasarnya ini filsafat guys. Buset. Lu mau promosi itu apa? Yang filsafat jalanan. Oh, filsafat jalanan. Mungkin ada yang tertarik kan. Betul guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama ilmu filsafat itu sebenarnya nggak susah seperti yang kalian pikirkan, nggak ribet dan nggak ada hubungannya sama orang-orang bilang kayak agama, keyakinan dan nggak ada. Sebenarnya filsafat itu sebuah metode di mana lu bisa mengkaji setiap makna dari sudut pandang yang berbeda, bahkan itu yang belum pernah dipikirkan oleh orang. Ada nama komunitasnya apa? Filsafat Jalanan. Ya, sekolah filsafat jalanan itu ya, saya nggak boleh bilang sih. Nggak boleh ya? Iya. Oke. Jadi kalau kalian tertarik nanti join aja. Itu ada. Ya udah gue cantumin IG lu kali boleh nggak? Oke, boleh. Di link deskripsi. Boleh. Oke. Nanti kalau yang tertarik sama filsafat, terutama kalau filsafat jalanan itu berarti fokusnya ke yang sekitar kita ya. Iya. Jadi ilmu jalanan kita selipkan karena manusia itu gini, Tio. Mereka tuh sedang berfilosofi, tapi mereka nggak tahu. Sebenarnya mereka lagi berfilsafat. Seperti orang-orang yang makan pakai tangan kiri. Orang-orang lihatnya kayak, nggak sopan. Padahal dia mengkibal. Ada filosofi, ada filosofinya, pesan tersendiri dari situ. Yang nggak dimengerti, tapi dari sudut pandang berbeda. Gitu. Filsafat itu seperti itu, guys. Sedikit aja ya. Nah, itu nanti gua cantumin di link deskripsinya. Itu ada IG-nya Bang Marcel. Mungkin mau tanya-tanya, IG-nya langsung cek ya. Tapi jangan tanya-tanya yang aneh ya. Mau curhat juga bikin tenang kok dia. Jujur aja ya, gua aja laki tenang, nyaman kok. Apalagi perempuan kalau curhat sama dia. Waduh, jangan. Masuk jurang gitu. Terus narik soal pengalaman lah Bang ya. Oke. Nah, sedikit banyak
biarpun kita belum tua ya, kita belum tua, tapi gua rasa malah di umur segini gue banyak banget dapat pelajaran, terutama setelah masuk kuliah. Nah, jadi waktu kita belajar itu tuh ya, sebenarnya bukan kita tunggu tua dulu, masa muda. Jadi tingkat kedewasaan seseorang bukan diukur dari seberapa lama lo hidup di dunia, karena banyak orang tua juga yang bersikap lebih bocah daripada anak-anak gitu, daripada bocah 5 tahun gitu. Karena itu semakin tua juga semakin lupa sama ketulusan sih. Karena orang-orang semakin besar, semakin bertambah usia itu semakin punya potensi buat menipu, munafik. Justru kalau misalkan proses untuk menentukan jati diri itu melibatkan benturan-benturan pas kita muda gini gitu. Harus nerima. Baik dalam hal apapun loh guys, beneran. Baik dalam hal perekonomian, segala macam tuh, pembelajaran di kelas ya, perkuliahan, udah gitu percintaan. Soal benturan tadi tuh. Jadi sebenarnya setiap manusia punya masa. Oke. Dia akan menemukan benturan itu. Dan benturan itu cuma menghasilkan 2 hal. Kalau orang itu berpikir untuk maju, dia akan bertambah kuat setelah dihantam oleh badai perkara lah. Okay. Tapi kalau orang itu lemah, dia akan stuck dan mati. Nah, jadi tergantung dari kita. Kalau menurut gua sih, gimana caranya survive. Kita bukan tentang menunggu pelangi sesudah hujan. Yep. Tapi kita hidup adalah bagaimana cara menari di kala hujan. Kan di kala badai kalau perlu. Badai tornado juga nari lah kita harus menikmati setiap rasa guys, intinya itu. Jadi ketika lu susah, lu punya banyak beban, bukan berarti lu harus menyalahkan siapa-siapa guys, karena ketika lu menyalahkan sesuatu di luar diri lu sendiri, lu nggak bisa mencintai orang lain ketika lu nggak bisa mencintai diri sendiri. Karena gimana lu mau menyelamatkan orang lain kalau lu juga sakit corona gitu misalnya ya? Iya. Nggak bisa. Karena corona yang lagi hype. Jadi gitu guys, apa-apa tuh dimulai dari diri sendiri, terus lu lanjutkan ke orang lain. Seperti lu mau memaafkan seseorang, lu harus memaafkan diri sendiri. Sama kayak kita menerima keadaan yang sulit sekarang ya kan Bang? Sulit loh keadaan sekarang itu, pandemi kayak gini. Lu nggak punya waktu buat menyalahkan yang dari luar, iya. Yang dari eksternal. Kalau internal lu sendiri masih bobrok nih. Dinikmati aja dinikmati aja, dinikmati segimana lu mencintai diri lu mencintai kekurangan lu ya. Lu menerima itu semua. Lu menerima dan lu berpikir gimana caranya gue bisa lolos dari tekanan semacam ini. Ketika itu lu carilah harapan-harapan baru yang bisa membentuk harapan lu yang lama udah rusak gitu. Justru kalau gue merasa ya, ketika orang dihantam atau sedang menghadapi benturan, itu adalah dia punya peluang lebih besar untuk berkarya. Itu adalah masa di mana peluangnya besar banget untuk maju. Dia bisa macam-macam tuh buat jadiin hantaman itu sebagai sesuatu yang menghasilkan gitu. Kalau itu orang kuat. Karena orang kuat itu bukan orang yang punya hantaman keras, tapi orang yang bisa bertahan setelah lu merasa berulang kali. Berarti lu mengarahkan pembicaraan ini secara nggak langsung bilang masyarakat Indonesia kebanyakan lemah menghadapi hantaman. Oh, lemah banget. Kalau menurut gue nih ya, menurut gue pribadi nih ya, masyarakat Indonesia itu terlalu apa ya, terlalu banyak drama gitu. Mereka terlalu sibuk memperhatikan orang lain gitu, untuk mencari kesalahan orang lain, sedangkan gagal untuk mengintrospeksi diri sendiri, mengerti diri sendiri aja nggak bisa gitu. Terus mereka berusaha untuk harus kelihatan lebih mengerti dari orang lain gitu. Mereka ingin didengar, tapi tidak ingin mendengar. Iya. Itu kebanyakan. Gak mudah dikritik gitu, orang Indonesia itu agak angkuh sifatnya. Makanya gue nyediain banget itu kolom komentar, kalau yang mau ngehujat silakan. Gue sangat terbuka untuk itu, untuk mendengar berbagai macam pendapat kalian. Kalau nggak apa-apa kalau orang Indonesia juga yang komen kita ya. Iya, gitu. Jangan orang luar aja, orang dia. Jadi udah kemana-mana nih obrolan nih. Gue kalau Bang Marcel tuh nggak cukup waktu sejam Bang, sumpah asli kalau ngomong sama lu. Kan tadi dari awal gue bilang itu kesalahan juga sih sebenarnya. Gue bakal puas-puas. Nah, memang apa ya, sulitnya kita itu kadang memang untuk menerima keadaan. Karena ketika kita dihadapkan terhadap suatu persoalan gitu kan, ya lari lagi, kita cuma pengen dengar apa yang kita pengen denger aja. Iya. Nggak pengen kita kalau misalkan kayak ada nih omongan yang sakit dikit soal atau ditolak gitu. Dia kan begini, kok malah dibela, ngapain lu cerita kan gitu.
kan ya dia tempat curhat kan nih. Lu pernah nggak bang kayak misalkan apa namanya cewek-cewek gitu kan galau, kita apalagi sih pasti titik kehancuran seseorang itu berawal dari kegalauan. Yoi. Selalu Biasanya dijadiin alasan loh. anak muda ya. Iya, anak muda tuh pasti dari situ. Tapi sebenarnya galau juga bukan persoalan cinta melulu sih. Orang tua juga bisa galau karena pekerjaannya nggak berjalan sukses. Bisa. Kalau itu gue setuju galau. Ya. Jadi Kalau galau itu itu di mana rentan lu itu rapuh banget gitu. Lu bisa galau. Dan carilah pelarian yang ibaratnya memang tepat Iya. untuk lu membuang rasa kegalauan lu itu. Karena mau tidak mau ya kita manusia ini sebenarnya makhluk pelarian sih. Emang? Iya. Jadi Emang gue lari terus ya? Iyalah. Tadi lu dari sana ke sini lari kan. Hujan-hujan demi ketemu dia nih. Jadi guys, kenapa gue bilang pelarian? Karena gini, ketika lu lapar, gak mungkin lu larinya minum kan, pasti makan. Lariannya tepat, Simple simpel. thingnya contohnya Iya, itu ya. simple thingnya seperti itu. Nah, kalau persoalan itu mungkin nggak akan pernah selesai gitu. Cuman kapan lagi kita untuk bisa memanfaatkan persoalan yang datang itu jadi peluang gitu. Dari titik yang positif ya, berubah. Gue jujur aja ya, mulai nulis gue gara-gara galau sebenarnya. Simple. Tapi kalau untuk menulis, khusus buat menulis, gue dukung tiap kali lu galau. Karena setiap kali lu galau, sensasi emosional itu kena banget sama orang. Yang pertama membaca. Apalagi ketika lu menulis secara sajak atau prosa, itu pasti kena. Karena emosional itu muncul dari situ. Dari sesuatu yang lu alami sendiri, bukan dari cerita orang atau dari manapun. Agak lama, agak susah diserap. Lu butuh mendengar yang lebih dalam, kecuali lu sifatnya tuh suka berempati sama orang, baru lu bisa turut merasakan perasaan dia juga gitu. Tapi kalau untuk kapasitas orang yang biasa ya, yang awam gitu, itu cukup lama, butuh waktu cukup lama. Jadi kalau misalnya lu udah galau atau lu udah ada patah hati, gua saranin nulis dah. Ya, Itu karena saran cerita yang paling orang bagus. nggak ada ini. Nggak ada yang ngerti. Orang belum tentu ngerti apa yang lu rasain gitu. Jadi lu cerita ke mereka, nanti saran mereka tuh misalnya lu cerita ke A dan B, mereka sarannya di Z, jauh banget. Jauh, dan itu nggak bisa lu terima. Nggak bisa. Udah gitu ya udah lu nggak pengen denger mereka sebenarnya gitu kan. Lu Tapi cuma lu butuh pengen cerita. Lu pengen cerita, ya udah lu lampiasin aja, nulis gitu atau gimana. Karena memang cuma di tulisan rahasia lu terjaga. Ya, karena nggak semua perasaan itu bisa dikatakan. Ya, banyak. Lu bisa nyimpan perasaan itu dengan aman di tulisan. Bahkan sampai sekarang. Gini tuh, jadi gua tuh awal gua nulis Iya. dulu ya, gua curhat dikit ya guys ya. Awal dulu gua nulis, bukan karena gua pengen nulis sebenarnya. Jadi gua tuh pelupa. karena gua takut gua lupa sama perasaan itu, makanya gua tulis. Jadi cuma perkara lupa sebenarnya, simple aja gitu. Gua nggak pengen lupa nih sama di perasaan. Berarti orang yang dia tulis itu adalah orang yang spesial karena nggak pengen dia lupain. Tapi hampir semua orang sih, berarti semua orang spesial. Ya, dan jadi setiap orang yang dapat respon dari dia jangan terlalu berbesar perasaan. Anda bukan satu-satunya. Iya, lu bukan satu-satunya. Aduh Tuhan. Kalau gua cuma beberapa. Beberapa? Mungkin karena belum kali itu. Paling bentar lagi gitu. Bentar lagi jadi fuckboy. Ngomong nyambung nih fuckboy. Lagi tren tuh fuckboy. Fuckboy nih, gue mau kaji tentang itu. Fuckboy. Emang sebrengsek apa sih? Jadi fuckboy itu sebenarnya bukan orang yang brengsek gitu. Fuckboy atau fuckgirl itu klaim sih sebenarnya. Klaim atas orang yang merasa tersakiti. Kalau dia dibilang fuckboy setelah mereka jalan berdua, ngapa-ngapain bareng gitu. Ngapain diikutin gitu kan. Seandainya lu nggak mau nih dan lu udah tahu dia fuckboy, kenapa lu mau ikutin? Berarti lu juga mau. Lu juga sebrengsek itu sama kayak dia gitu. Sama aja. Lu mau nggak mau, ya lu jangan munafik lah. Lu kalau ibarat lu seorang pencuri, lu lewat di depan rumah orang, ada duit 10 juta, lu masuk kan? Iya. Nah, itu fuckboy itu contohnya. Tapi kalau lu ini orang alim yang sering beribadah gitu kan, tapi lu lewat di depan rumah orang, orangnya nggak ada duit 2 miliar di meja, lu ambil nggak? Ambil, Tio. Semua manusia punya sensasi itu, punya potensi benturan, kan? lagi kebenturan ke arah situ gitu, antara nafsu ya kan. Jadi orang yang ngambil 2 miliar ini, dia beranggapan kalau dia itu korban dari fuckboy itu. Dia beranggapan kalau dia itu yang
yang jadi korbannya gitu. Iya, karena tersakiti selalu dia selalu merasa kalau dirinya tersakiti dan sebagai korban. Dia mengklaim orang itu sebagai fuckboy. Nih pembelaan nih buat fuckboy. Oke, jangan menyerah fuckboy ya. Fuckboy. Hidup fuckboy. Fuckboy, fuckgirl ya kan ada aja sekarang. Iya. Dan itu dijadikan sesuatu yang kayak gua termindset kalau misalkan ada cewek ngomong fuckboy. Bahkan ke teman gua sendiri ya, kayak misalkan teman gua memang dikit, Iya. tapi dari beberapa orang itu kalau dia cerita dia jujur aja keberatan ketika dapat image fuckboy. Nah, ketika dia dapat image fuckboy dan itu udah jadi beban tersendiri tuh sama dia. Anjir, emang gua ngapain ya? Sebrengsek apa sih gua gitu loh. Jadi ada beberapa tipe manusia. Jadi ketika lu di dalam suatu ruangan sekolah dan ada guru SD, lu sedang SD kelas 1 gitu misalnya. Terus ketika guru itu menjelaskan 1 tambah 1 sama dengan 2, setiap pemahaman daripada siswa yang ada belum tentu sama. Banyak yang berpikir dari mana 1 tambah 1 2 pertama. Terus ada yang malas tahu gitu, ya udahlah 1 tambah 1 2 aja dah. Iya, Udah ikut malas. aja. Iya, sama kayak manusia. Jadi ada orang yang menerima sebuah argumentasi dari orang lain itu secara gimana ya, dia menolak secara tidak sadar, dia menolak karena mungkin belum pernah dan dia nggak menerima dan dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Sementara ada orang yang kayak gini, oke, lu bebas bilang gua fuckboy, tapi gua juga bebas untuk nggak dengar, terserah gua. Terserah dia apa? Jadi orang dewasa aja. Lain lagi bagaimana menyikapinya Iya, aja. bagaimana menyikapinya. Karena menurut gua malah Orang bebas kali itu. jujur aja orang yang menganggap seseorang itu fuckboy karena tersakiti, justru mereka juga dari awal menaruh beban untuk hidup mereka sendiri. Mereka karena merasa lemah, Iya. merasa tersakiti, jadi pengen nyakitin orang lain gitu. Iya, kalau tahu dia sifatnya kayak gitu, kenapa harus dicinta? Nah, Kenapa harus mau? kenapa mau? Kalau ujung-ujungnya lu bilang dia fuckboy, dari awal ngapain lu mau? Iya. Kan dia ngasih rasa nyaman ke Kagak gua. ada, fuckboy itu cuma klaim doang. Cuman julukan untuk orang-orang yang merasa tersakiti, dia menjuluki seseorang yang menyakiti dia itu fuckboy atau fuckgirl. Udah aja sih. gitu doang ya. Sesimpel Jadi itu. masalah sebenarnya. julukan doang guys. Iya. Dan lu berhak menerima kritikan itu atau argumentasi orang mengenai lu, perspektif orang. Dan lu juga bebas, dia bebas berkata-kata kan. Iya, gua Lu mau juga ngapain bebas. ya? Lu juga bebas untuk nggak dengar dong. Iya. Iya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Iya. Beres masalah sebenarnya. Beres, benar. Ya Simpel itu. itu guys. Cuman udah tertanam aja di mindset kita fuckboy itu Kayak jahat. beban, suatu beban apa ya? Beban. Sama kayak bullying lah itu jatuhnya. Jadi beban mental. Padahal ya, gua rasa kebanyakan orang perselingkuhan itu terjadi karena tidak disengaja menurut gua. Dan perselingkuhan itu bukan berarti ada salah satu di antara mereka yang berkhianat. Mungkin aja ada yang kurang. Kita kan kadang itu ngomong perasaan ya. Iya. Kalau Chemistry-nya nggak ada, iya, ada yang kurang dalam hubungan, ya wajar atau Wajar. salah satu keluar. karena pas nggak sengaja ketemu yang lain, Nah. namanya perasaan. Nah, kenapa? Iya kan? Kata dasarnya kan kita main perasaan nih. Perasaan. Berarti nggak direncanakan dong. Enggak dong. Iya Perasaan kan? nggak bisa direncanakan. Makanya Lu perasaan nggak datang sadar. kan tiba-tiba. Iya. Iya kan? Bahkan saat lu nggak sadar, itu udah datang, lu nggak sadar. Dia udah pergi juga, lu nggak sadar. Itu perasaan. Iya. Karena ngomong perasaan, kecuali kita ngomong pikiran Iya. gitu. Karena perasaan itu di bawah sadar, guys. Nah, Bukan secara sadar. otomatis dia tidak disengaja. Tidak dong. disengaja. Karena memang nggak pernah ada yang namanya perasaan bisa direncanain. Gua nanti 2 bulan lagi punya perasaan ya sama Nah, dia. beda sama status atau hubungan. Bisa direncanakan, kayak macam lu berencana menikah dengan siapa? Kata siapa? Sudio Tejo ya? Ya, Iya kan? iyain aja gua. Kalau ragu ntar dibenerin. Karena gini, dia berkata-kata kayak lu berhak untuk memilih nantinya mau nikah dengan siapa, tapi lu nggak bisa memilih untuk jatuh cinta kepada siapa. Ya, Itu benar. bukan kehendak. Setuju. Gua banyak nonton film Cuman kayak gua gitu. lupa tuh siapa tuh yang bilang tuh Bisa menikah dengan lu bisa ngerencanain untuk menikah dengan Untuk siapa aja, dengan siapa tapi aja. lu nggak bisa merencanakan untuk jatuh cinta kepada siapa, karena lu nggak akan sadar cinta itu datang dan pergi. siapa tahu datangnya cinta setelah menikah. Iya. Ayo lu, cerai Oh, atau poligami. oh buset. Jadi itu guys, jadi masalah cinta ini, masalah cinta, kehidupan gitu ya, menulis dan menang itu nggak terlepas sebenarnya semuanya. Semuanya tuh segala sesuatu di dunia ini gitu, sebenarnya saling berkesinambungan. Saling berselubung, iya. Saling berhubungan. Gua kalau gini, kalau tergantung dari setiap orang beda faktor utamanya di mana. Gitu aja. Kadang ada yang dari ekonomi bisa nyambung kemana-mana, ya kan? Karena ekonominya berantakan, terus dia
nyambung permasalahannya kemana-mana. Pelarian. Ada yang percintaannya berantakan, tapi bersambung kemana-mana tuh, jadi berantakannya kemana-mana, perkuliahan, perekonomian, pekerjaan semua berantakan tuh. Ada lagi yang dari keluarga, keluarganya berantakan, masalah internal. Nah di situ dia nyambung kemana-mana, dan itu tergantung orangnya aja. Lu bakalan nemuin semua orang bakalan nemu titik itu sih, titik dimana lu nggak bisa handle kehendak lu tuh nggak nyampe sama kehendak semesta gitu. Dan lu hanya bisa patuh dan ngikutin sambil mencintai. Lu masih sanggup gak cintain diri lu sendiri di saat semua orang mengecewakan lu, termasuk diri lu sendiri. Ya itu, gue jujur aja ya, karena memang kalau kita ngomong soal semesta, manusia itu kodratnya cuma menerima. Iya, menerima. Karena sutradara terbaik, kalau ada kontes sutradara atau penulis terbaik, itu pemenangnya pasti semesta. Nggak ada yang bisa nebak alur ceritanya kemana, dan dia adalah pengarang cerita terbaik menurut gue. Karena lu mau berusaha sekeras apapun gitu, lu tinggal di mana bos? Lu tinggal di semesta. Iya. Lu mau ngelawan siapa? Lu di rumah dia gitu. Iya. Lu mau kemana sih gitu? Bahkan rumah lu sendiri di dalam semesta lo guys. Cinta lu juga di dalam semesta guys. Lu bermain perasaan di rumah dia gitu. Jadi kayak pasrah guys. Lu mau ngelawan orang gua punya rumah, lu mau gua usir. Gitu lah ya. Tergantung dari kitanya menerima. Kalau ngomong-ngomong menerima, menurut lu gua udah cukup menerima? Kalau menurut gua yang sekarang sih udah menerima banget ya. Lempeng hidup gue. Karena gua bisa ngeliat itu pas tadi gua lihat, wah Tio datang. Pas gue liat matanya, Tio udah bisa senyum. Senyumnya udah pure ini, kali ini bukan senyum yang parah. Jadi kayak misalkan kalau kita kalau ngomong-ngomong soal astagfirullahaladzim. Jadi kalau misalkan hal-hal kayak gitu memang sebenarnya lari lagi ke diri kita sendiri ya Bang ya. Iya. Kayak jangan mau terjebak sama keadaan gitu kan, jangan mau kayak berpasrah sih boleh, tapi setelah melakukan sesuatu gitu kan. Artinya lu boleh menerima segala sesuatu yang terjadi sama lu boleh sedih, lu boleh galau, boleh segala macam, tapi jangan menutup diri lu sendiri. Karena tinggal diri lu sendiri yang menjadi sahabat waktu lu benar-benar kesepian. Jadi lu harus saling mengerti sama diri lu sendiri, lu harus bersahabat, lu harus memaafkan dia, lu harus mencintai dia. Gue jujur aja nih, gue udah maafin. Makanya itu yang gue lihat dari lu waktu pertama ketemu pas tadi tuh gue liatin, si Tio udah berubah nih, udah seneng nih gue. Kita udah hitungan tuh hampir setahun ya, setengah tahun 6 bulan lebih. Iya, 6 bulan ya nggak ketemu. Gila, gue bener aja jujur. Kalau gue bikin pengakuan di sini nih, gue jujur aja udah maafin. Iya bener juga sih. Kalau dia nonton, iya. Lu mau ngapain kayak terserah, gitu kan. Udah gua maafin. Jadi lu berharap dia nonton? Enggak sekarang juga. Juga. Someday kan nggak tahu. Iya. Suatu hari nanti cerita akan terbuka kayak gitu. Pas, siapa nih? Tio, banyak subscribe kan? Enggak sih, bukan ke situ tujuannya. Enggak apa-apa sih, kan bonus. Cuma kalau bonus kan nggak terlalu berharap. Ya dapat syukur, enggak ya udah. Dapat ya udah. Gitu aja. Jadi lu harus banyak-banyak menerima semesta. Ngomong-ngomong soal nulis Bang, ada ini nggak? Apa namanya? Tips lah. Yang buat mau mulai nulis. Untuk teman-teman yang baru ada niatan untuk menulis atau Kali ada yang galau atau ada yang sedang jatuh cinta pun boleh. Karena itu ketika lu merasakan patah hati dan lu jatuh cinta, di situ sebenarnya sensasi emosional lu benar-benar pure keluar ya. Jadi lu benar-benar merasakan sesuatu yang pure dari dalam nuranimu sendiri. Jangan takut. Jangan ragu. Ketika lu ragu, orang yang ragu itu orang-orang yang paling kalah di dunia. Karena mereka nggak mampu bilang iya dan juga nggak mampu bilang tidak gitu guys. Kayak gimana ya? Mending lu bilang untuk tidak atau lu bilang iya tegas dan berani daripada lu bilang enggak ya. Ragu itu orang yang di tengah-tengah. Orang yang kalah. Ditabrak dua sisi. Iya. Kiri sama kanan dia mau masuk surga nggak diterima, tapi neraka juga nggak mau. Ogah gitu. Lu orang jahat gitu. Jadi ditolak sama surga, ditendang dari neraka. Nggak ada gitu. tempat aja, kasihan kegantung-gantung. Itu orang-orang dilema guys. Jadi jangan pernah dilema. Lu harus
itu namanya apa sih, harus tegas sama diri lu sendiri, lu harus tegas sama pilihan lu harus berani gitu. Ketika lu berani untuk jatuh cinta, lu berani untuk sakit hati guys, seperti itu. Nih pandemi sulit buat bertemu, tapi mungkin udah mulai lah ya, mulai orang ketemu ya. Orang sekarang mah kagak peduli kan. Melepas rindu. Rindu dong, Melepas kangen rindu, dong. ya kan, hati-hati dapet anak ntar. Kelamaan di dalam kamar kan. Aduh Tuhan, bang terakhir lah bang. Corona negatif. Kehamilan positif. Aduh, bang terakhir lah bang, ada yang mau sampaikan ke mereka? Terakhir itu gua tadi intinya tentang kehidupan ya, Kehidupan. dari awal yang kita bahas tuh. Jadi untuk hidup sendiri guys terlalu banyak variabel gitu. Karena bumi ini sempit ya, bumi kecil gitu. Sama kayak Bogor misalnya. Yeah. Tapi dunia itu sangat luas gitu. Dan bahkan mungkin gak terbatas menurut gua. Karena lu bayangin ketika satu orang mempunyai 1000 dunia dipertemukan dengan 1000 orang, itu udah berapa dunia berbenturan di sana. Banyak banget kan variabelnya. Nah, lu gak bakalan bisa menganut semua itu jadi satu perspektif atau satu sudut pandang. Lu butuh yang lebih lagi. Lu butuh yang lebih daripada sudut pandang semua manusia di dunia untuk lu bisa mengerti hidup. Dan lu gak akan mengerti hidup kecuali lu udah sampai di titik yang tadi gue bilang, titik krusial di mana lu udah diambang kematian lah istilahnya. Kalau lu orang yang kuat, lu bakalan bangkit setelah lu dihantam badai. Tapi kalau lu lemah, lu hanya bisa mukul orang gitu. Tapi ketika lu nerima pukulan sekali, lu mati. Itu lu lemah. Orang nggak bisa Orang yang nggak bisa survive, yang nggak bisa bangkit dari titik krusial di mana dia diambang kematian. Jadi untuk teman-teman tentang kehidupan ini kalian harus kuat guys, karena dunia ini kejam. Dia nggak pandang lu gitu. Dia nggak pandang lu siapa, dia nggak pandang lu jatuh cinta sama siapa, pekerjaan lu apa, latar belakang lu apa, orang tua lu siapa, dia nggak peduli. Dia seperti detik-detik yang kejam gitu. Waktunya lu jatuh, ya jatuh. Waktunya lu Dia nggak nunggu lu bangkit, dia jalan terus detik tak menunggu lu mati gitu. Ya. Cuman tinggal lagi pilihannya dari lu sendiri gitu. Kalau lu nggak survive, kalau lu nggak bisa bangkit, guys, lu orang paling menyedihkan guys. Sama kayak gue sih. Gue dulu di situ juga soalnya. Gue ada di titik itu. Gue ada di titik dimana gue nggak punya rasa takut dan gak punya rasa sama sekali guys. Makanya gue bilang bersyukurlah orang yang masih bisa rasakan sakit hati gitu. Karena ketika lu jadi gue waktu itu, untuk sakit hati aja nggak bisa gitu. Gue kehilangan rasa. Makanya gue bersyukur sekali ketika ada yang nyakitin gue. Apalagi ada yang cintain gue. Masuk terus. Ya udah. Itu aja sih. Oke, ya udah. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Gua Perantara Pena, Marcel. Gue Marcel. Ya. Bye bye. Ciao ciao.